Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke materi, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Huriyatul Bilad. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5D. Baiklah, dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas materi tentang penyuluhan agama terkait kemodernan dan globalisasi. Mari kita bahas dulu apa itu penyuluhan agama, apa itu penyuluhan, apa itu agama dan globalisasi. Yang pertama, penyuluhan dalam bahasa Belanda, penyuluhan disebut juga voorlichting, yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Yang kedua, agama. Agama ialah yang mengajarkan hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan makhluk lainnya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, penyuluhan agama. Menurut SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1985, penyuluhan agama didefinisikan pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta mengajarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Yang keempat, atau yang terakhir ialah globalisasi. Globalisasi itu sendiri adalah sebuah proses mengglobal yang terus berlangsung, yakni di dunia yang semakin pesat semakin lama menjadi satu. Apa sih itu penyuluhan agama terkait kemodernan dan globalisasi? Ada 3 dasar dari globalisasi, yaitu yang pertama, perkembangan pesat teknologi, informasi, komunikasi, dan transformasi. Yang kedua, globalisasi, yakni pemampatan ruang dan waktu. Yang ketiga, globalisasi juga membawa perubahan yang begitu cepat bagi kehidupan manusia. Globalisasi di bidang agama, apa sih itu? Ditandai dengan berubahnya makna agama di masa kini. Agama bukan lagi seperangkat kepercayaan yang didapat manusia melalui refleksi, melainkan sudah berkembang menjadi sistem simbolik yang menjadi identitas dan menegaskan batasan-batasan sosial atau etik dan batasan lainnya. Dengan kata lain, berbicara mengenai agama, agama merupakan salah satu cara menyatakan identitas diri yang secara umum, maka akan sulit bagi kita untuk membahas agama terpisah dari isu globalisasi tersebut. Berkat globalisasi, agama dan iman berkembang menjadi semacam batu ujian atau batu pijakan identitas yang non-teritorial sebagai sumber identitas dan kebanggaan umat suatu agama. Kemudian mempromosikan agamanya sampai pada level global agar dapat dipeluk oleh sebanyak-banyak mungkin manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila kemudian banyak umat beragama yang terlena dengan globalisasi dan tidak menganggapnya sebagai ancaman, sebab mereka menganggap globalisasi merupakan prasarana dan penyebaran ajaran agama. Penyuluhan agama dan globalisasi, apa sih itu ya? Secara umum, tugas penyuluhan melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan menyukseskan program-program pembangunan melalui penyuluhan dan bahasa agama. Sebab saat ini globalisasi sangat berpengaruh terhadap jiwa, terutama generasi muda dalam mengakses teknologi informasi. Makanya di sini peran penyuluhan hendaknya dapat menyaring seluruh arus globalisasi dan mengisi lubuk hati untuk berbuat ke arah yang lebih baik.
Penyuluhan agama Islam di era globalisasi memiliki tantangan yang semakin berat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial yang harus dimanfaatkan ke arah yang lebih baik. Tantangan profesi penyuluhan agama pada era modern sekarang ini semakin kompleks. Setidaknya ada 3 tantangan berat yang dihadapi oleh penyuluh agama, yaitu perubahan perilaku masyarakat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembangnya wacana Islam yang fundamentalis dan radikal di satu sisi, serta Islam liberal di sisi yang lainnya. Dan yang terakhir, tantangan dalam mengatasi problem moralitas dan karakter bangsa Indonesia yang kian merosot dan melemah. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan sinergitas antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi dakwah. Kerjasama antara ketiganya merupakan sebuah yang tidak bisa diabaikan dalam mengembangkan dakwah yang bersifat transformatif di masa yang akan datang. Keberhasilan dalam memberdayakan penyuluhan agama Islam profesional di masyarakat tidak bisa hanya ditentukan oleh satu institusi saja, tetapi terangkum dalam satu sistem dakwah Islam Indonesia yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam membangun sinergitas antar institusi membutuhkan keseriusan dari para aktor yang bisa mengembangkan ketiganya. Pada konteks ini, aktor utamanya yang berperan pada diri penyuluhan agama itu sendiri. Mereka perlu bekerjasama dan saling bahu-membahu untuk menyatukan 3 kekuatan tersebut dalam satu sistem dakwah yang bersifat komprehensif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan hidayahnya kepada kita semua. Oke teman-teman, itulah materi penyuluhan agama terkait kemodernan dan globalisasi. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.